Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya daripada Syekh Wahb Az-Zuhaili, tepat di juz pertama, terbitan Darul Fikr. Di sini punya kami halaman 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari-hari ini sudah ada orang yang berani mencaci maki, mencela, menyalahkan, dan bahkan menganggap kitab-kitab tafsir Al-Quran sebagai kitab iblis, kitab yang menyesatkan. Lalu orang itu membakar kitab-kitab tafsir yang ia miliki. Kebetulan yang ia miliki adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Orang itu berkata demikian, mengatakan bahwasanya kitab-kitab tafsir Al-Quran itu kitabnya iblis. Lalu dia membakarnya dikarenakan baginya Islam itu dalilnya cuma Al-Quran hadis, sehingga kalau sudah ditafsirkan seperti itu sudah menurut versi masing-masing katanya. Al-Quran itu kita langsung belajar Al-Qurannya sudah, nggak usah pakai tafsir. Na'udzubillah min dzalik. Ini efek daripada teriakan-teriakan para sutat-sutat yang selalu berkuar-kuar kepada jemaahnya, mari kita langsung kembali ke Al-Quran hadis. Ini efeknya teman-teman. Dia merasa paling benar, dia menganggap yang lain sudah salah, keluar dari agama Islam, keluar dari pemahaman-pemahaman yang benar. Bayangkan, kitab-kitab para ulama ia bakar. Tak cukup dia membakarnya, dia malah menuduh kitab-kitab tafsir Al-Quran sebagai kitabnya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Apa mereka pikir mereka bisa memahami ayat suci Al-Quran tanpa ulama? Bisa memahami ayat suci Al-Quran tanpa keterangan dan penjelasan ulama? Di dalam Al-Quran itu terlalu banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga tugas kita sebagai orang awam bertanya kepada para ulama. Al-Quran itu luar biasa, grammarnya luar biasa. Banyak majas di sana. Hati-hati, masalah perbedaan pendapat itu maklum. Jangan sampai menolak perbedaan pendapat tentang masalah tafsir. Perbedaan pendapat tafsir itu sudah biasa, men. Kita tinggal mengikuti dan memilih. Kalau Anda membakar kitab-kitab tafsir ulama dikarenakan itu versi masing-masing, berarti kan Anda juga akan mengikuti pemahaman Al-Quran menurut otakmu sendiri. Berfikirlah. Jangan sembrono Anda itu bersikap. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya daripada Syekh Wahb Az-Zuhaili, tepat di juz pertama, terbitan Darul Fikr. Di sini punya kami halaman 77. Kenapa para ulama itu berbeda pendapat? Apa penyebabnya? Di sini dijelaskan, wa ahammu asbab ikhtilafil fuqaha'i fi istinbatil ahkam syar'iyyati minal adillati adh-dhanniyati huwa ma ya'ti. Dan yang paling penting, yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para fuqaha di dalam menggali hukum-hukum syariat dari beberapa dalil yang sifat dhanniyud dalalah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, ikhtilafu ma'anil alfazil arabiyyah. Berbedanya makna-makna yang ada di dalam lafaz bahasa Arab. Bahasa Arab itu berbeda-beda maknanya, sehingga ini yang bisa membuat para ulama berbeda juga di dalam memahami ayat itu. Imma bisa babi kaunil lafzi mujmalan au mustarikan au mutaraddidan bainal umumi wal khusus au bainal haqiqati wal majaz au bainal haqiqati wal urfi au bisa babi itlaqil lafzi tarotan wa taqyidihi tarotan. Ini diantara penyebabnya perbedaan makna yang ada pada satu lafaz di dalam bahasa Arab. Perbedaan itu
ada kalanya disebabkan lafaz itu masih mujmal sehingga butuh mubayyin, atau lafaz itu masih mustarok, atau lafaz itu masih taraddud bainal umum wal khusus, atau lafaz itu menunjukkan hakikoh atau majaz, atau hakikoh atau uraf. Ini perlu dipahami. Jadi di dalam bahasa Arab itu teman-teman ada banyak perbedaan. Satu lafaz aja mengandung beberapa makna. Ada yang lafaznya mustarok. Mustarok itu artinya satu lafaz maknanya banyak. Ya contohnya lafaz al-qur'u, salah satu quru. Qur'un itu maknanya kadang makna haid, kadang makna suci, sehingga dalam mazhab itu berbeda. Salah satu quru itu menunggu masa iddah selama 3 sucian atau 3 hetan. Ini perbedaan pendapat dikarenakan lafadznya mustarok, dikarenakan juga mujmalnya lafadz, dikarenakan juga oh ini umum atau khusus, ini hakiko atau majaz. Ada kalanya juga di sini yang nomor 2 adalah ikhtilafur riwayah, perbedaan riwayat. Dari riwayat sahabat ini begini, dari riwayat ini begini, dari ini begini, sehingga terjadilah ikhtilaf. Begitu teman-teman. Yang nomor 3 ikhtilaful masodir, perbedaan di dalam masalah sumber hukumnya. Ada yang menggunakan istihsan, ada yang menggunakan masalah mursalah, ada yang menggunakan qaulus sahabi, ada yang menggunakan istishab, ada yang menggunakan sadud dzara'i dan semacamnya itu teman-teman. Yang nomor 4 ikhtilaful qawaidil usuliyah ahyanan ka qaidatil ami al makhsusi laisa bihujjah wal mafhum laisa bihujjah. Nomor 4 adalah perbedaan kaidah-kaidah usul. Ya contohnya am yang sudah dimakhsus, apakah ini hujjah atau tidak, mafhum itu apakah hujjah atau tidak. Kan ada yang namanya mafhum mukhalafah, nanti terbagi lagi itu teman-teman. Kemudian ada lagi ijtihad bil qiyas, adanya ijtihad dengan menggunakan sebuah analogi pakai qiyas. Ada lagi at-ta'arud wa tarjih bainal adillah. Ini terlalu banyak teman-teman sehingga para ulama itu berbeda pendapat. Oleh karena itulah kita harus paham, kita harus mengerti bahwa perbedaan pendapat itu merupakan sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi di dalam Islam itu sendiri. Para sahabat aja itu berbeda pendapat teman-teman, apalagi kita, apalagi para ulama itu. Terus orang itu membakar tafsir, keterlaluan. Na'udzubillah min dzalik. Ini efek dari para sutat-sutat yang selalu berteriak, mari kembali ke Al-Quran hadis. Padahal yang mereka maksud Al-Quran hadis itu pemahaman mereka sendiri tentang ayat itu, dan mereka menolak perbedaan pendapat, menolak orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Lalu mereka mengatasnamakan inilah pendapat yang paling benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal itu hanya menurut Sunnah atau Al-Quran versi otak mereka sendiri. Jangan tertipu dengan teriakan seperti itu teman-teman. Jangan tertipu dengan teriakan kembali ke Al-Quran hadis. Al-Quran dan hadis itu dalil bagi para mujtahid, mujtahid dalil bagi para ulama, ulama dalil bagi kita yang awam. Hati-hati, Allah sudah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir apabila kalian tidak mengerti, apabila kalian tidak tahu. Kita disuruh bertanya kepada para ulama oleh Allah. Kita disuruh bertanya kepada orang alim, ahlinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menolak tafsir-tafsir ayat suci Al-Quran, di sana dijelaskan asbabun nuzul ayatnya bagaimana, ini asbabul wurudnya hadis ini bagaimana, Anda bakar
Coba bayangkan ketika semua tafsir-tafsir ayat suci Al-Quran Anda bakar. Jadi apa Anda? Kaum terjemahan. Terjemahan pun itu tidak lepas dari pemahaman si penterjemah. Khawarij itu dulu juga seperti itu. Atas nama ayat suci Al-Quran, atas nama hadis, padahal itu hanyalah menurut pemahaman mereka tentang Al-Quran, menurut pemahaman mereka tentang hadis, bukan menurut Al-Qurannya, bukan menurut hadisnya. Miris, melihat video itu sangat miris sekali. Rasanya hati ini tercabik-cabik melihat tingkah laku generasi yang kurang ajar kepada para ulama. Ini di zaman kita. Bagaimana kelak di zaman cucu-cucu kita, ketika para ulama sudah tidak dihargai, ketika karya-karya para ulama dianggap sesat, ketika kitab-kitab tafsir Al-Quran karya para ulama dianggap kitabnya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.